pagi Ayah Bunda, Sobat Muardi. Berjumpa lagi di acara Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Pitra Sekarhanidin, spesialis anak. Bagaimana kabar Ayah Bunda Sobat Muardi pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Saat ini bersama kita telah hadir Dr. Ismiranti Andarini, spesialis anak, magister kesehatan dari subdivisi respirologi anak. Ayah Bunda Sobat Muardi, pagi ini kita akan berbincang tentang gejala asma pada anak dengan Dr. Mira. Mungkin Ayah Bunda Sobat Muardi ada yang memiliki anak dengan gejala asma atau sekedar ingin mengetahui informasi tentang gejala asma pada anak. Mari kita semua gabung di live Instagram @rsud.muardi dan live Facebook @rsud Dr. Muardi. Jika ada pertanyaan mungkin bisa mengisi kolom chat pertanyaan di live IG ataupun live Facebook. Oke, selamat pagi Dokter Mira. Selamat pagi, Dokter Pitra. Sehat dok hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita akan berbincang tentang gejala asma pada anak dok. Mungkin Dokter Mira ada yang ingin disampaikan dulu tentang overview atau pandangan secara umum tentang gejala asma pada anak dok. Dipersilakan. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Pitra. Di sini akan saya sampaikan lebih dahulu overview tentang apa itu asma ya. Pertama kita pagi ini akan membicarakan asma pada anak khususnya ya. Sebenarnya asma itu adalah suatu reaksi yang berlebihan dari saluran pernapasan ya yang disebabkan oleh suatu pencetus. Nah, yang pencetusnya ini di mana pencetusnya adalah macam-macam. Ya, ada bentuk yang inhalan atau yang hirupan. Bisa bentuk dari makanan juga bisa gitu. Jadi atau cuaca. Nah, apa yang terjadi pada anak asma itu sebetulnya ya? Jadi terjadilah suatu penyempitan ya dari saluran nafas itu ya. Jadi saluran nafas itu menyempit disebabkan karena dinding saluran nafas itu membengkak ya atau udem ya. Kemudian terjadi hipersekresi atau produksi lendir yang berlebihan ya. Kemudian juga terjadi penyempitan saluran nafas karena otot-otot saluran nafas tersebut mengkerut ya. Nah, semuanya itu membuat saluran nafas seorang anak itu menyempit ya, sehingga anak itu timbul gejala. Gejalanya diantaranya adalah sesak napas ya, yang paling umum adalah sesak nafas. Kemudian selain itu diawali juga bisa dengan batuk-batuk ya. Kemudian kadang-kadang kita bisa mendengarkan suara mengi pada anak itu ya. Kemudian kadang-kadang juga anak tuh merasa dadanya seperti tertekan gitu. Nah, semuanya itu adalah gejala-gejala yang sering muncul, yang sering kita temukan pada anak yang asma. Gitu. Nah, untuk mendiagnosis asma tersebut itu berdasarkan beberapa hal. Di antaranya adalah riwayat dari keluhannya, ya tadi yang ada batuk, yang ada sesak nafas, kemudian nafasnya berbunyi mengi. Ya, kemudian kita dapatkan nanti dari pemeriksaan fisik oleh dokter ya. Kemudian kita juga akan melakukan uji fungsi paru dengan alat namanya spirometri. Kemudian untuk pencetus dari asma sendiri itu sangat banyak ya sebenarnya ya. Ya, itu diantaranya inhalan-inhalan yang yang dihirup ya. Jadi diantaranya asap-asap ya, segala macam asap, asap rokok, asap kendaraan bermotor ya, kemudian debu dan sebagainya, debu yang ada di sekitar kita itu ya. Kemudian perubahan cuaca yang ekstrim itu juga bisa memicu asma. Nah, dari penelitian itu didapatkan bahwa pencetus yang paling banyak dari asma itu adalah aktivitas fisik yang berlebihan ya.
Ya, kemudian asap rokok paling banyak, kemudian perubahan cuaca, meskipun yang lain-lain masih banyak ya. Nah, untuk tata laksana dari asma sendiri itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama itu kita bisa menghindari pencetusnya ya, yang tadi sudah kita sebutkan tadi ya. Kemudian yang berikutnya dengan obat-obatan ya. Sebenarnya cara terbaik untuk memanage asma ini adalah dengan mencegah gejala-gejala tersebut supaya tidak muncul gitu. Jadi kalau gejalanya udah muncul, mungkin nanti anaknya sesak nafas ya, dia sudah tidak bersemangat untuk bersekolah misalnya. Nah, itu nanti akan mengganggu juga kegiatan sehari-harinya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau terjadi suatu serangan asma, gitu, jangan segan-segan untuk segera membawa putra-putrinya untuk diperiksakan ke dokter, ya. Atau kalau misalnya sesak nafasnya sudah lanjut ya, sudah sesak sekali, langsung bisa ke IGD. Ya, gitu. Nah, ini adalah beberapa layanan yang bisa kita berikan di Rumah Sakit Muardi, ya, di IGD maupun di poliklinik, ya. Jadi untuk penanganan asma sendiri itu tidak hanya dari bagian respirologi anak saja, tetapi juga bisa terkait dengan bagian alergi imunologi apabila anak tersebut mempunyai riwayat alergi, ya. Ini semua sudah tersedia di Rumah Sakit Muardi. Ya. Demikian Dr. Fitra, terima kasih. Terima kasih Dr. Mira overview-nya tentang gejala asma pada anak. Sementara sebelumnya kita sapa dulu yang telah bergabung di Instagram Live. Ada Safriza Rizky Anandas, kemudian ada Sinta Apra, Tia Indra Riu, Windia Pintaloka, halo Ayah Bunda Sobat Muardi, Radifan Hilvi, Piana Fitri, kemudian sudah banyak juga yang bergabung di live Facebook. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, nanti akan saya bacakan dan kami tanyakan kepada Dr. Ismiranti. Ya, baik dokter, dari apa yang tadi sudah dokter sampaikan, ada gejala-gejala spesifik yang mengarah pada asma seperti batuk, ya, nafas mengi. Pada anak-anak yang memang belum terdiagnosis asma, kapan kita mencurigai apakah batuknya atau sesaknya itu merupakan gejala dari asma itu sendiri? Ya, terima kasih Dr. Fitra. Jadi memang tidak semua batuk itu adalah asma, ya. Jadi asma ini batuknya punya ciri khas, ya, punya ciri khas. Dia biasanya timbul pada malam hari, ya. Kemudian atau pagi hari menjelang pagi itu, ya, malam hari menjelang pagi. Dan dia kemudian nanti kalau siang dia sembuh sendiri. Jadi bisa reda sendiri, kemudian nanti bisa muncul, ya. Nah itu kemudian juga batuknya ini kambuh-kambuhan, ya. Kadang-kadang dia muncul kalau ada pencetusnya, ya. Misalnya ada perubahan suhu yang ekstrim gitu. Nah itu juga kadang-kadang dia muncul, gitu. Oke, jadi batuknya ada waktu-waktunya tersendiri dan dia memang kambuh-kambuhan, ya. Kemudian beda dengan karena infeksi saluran nafas gitu ya dok, ya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan di live Instagram dari Astria Betari. Dok, kalau anak kena asma, apakah akan langsung terlihat sejak bayi atau bisa baru muncul saat sudah usia sekolah? Silakan dokter. Iya. Terima kasih Ibu Astria Betari, ya. Sangat bagus ini pertanyaannya, ya. Jadi
Bunda, kalau untuk kita mengetahui apakah seorang anak itu menderita asma ya, kita harus melakukan suatu pemeriksaan yang lebih rinci ya. Apakah bisa dari bayi tadi pertanyaannya ya, dari bayi. Nah, itu juga kita kalau dari bayi biasanya kita harus melihat dulu apakah batuknya itu sesuai dengan gejala-gejala tadi atau tidak ya. Itu. Jadi kemudian kalau asma itu kan komponennya dia ada pengerutan otot-otot ya, otot-otot dari saluran nafas. Nah, pada waktu bayi itu memang otot-ototnya itu masih sangat tipis gitu, sehingga itu belum jadi suatu komponen dari asma ya. Jadi kita bisa melihat itu nanti dalam perkembangannya setelah dia lebih besar ya, apakah dia akan berlanjut, misalnya dari kecil itu dia sering sesak nafas, apakah itu merupakan suatu infeksi atau bukan ya. Kemudian nanti di kemudian hari nanti apakah dia masih ada gejala-gejala seperti itu. Berarti kalau muncul gejala yang tadi kita sebutkan pada bayi itu harus dipantau lebih lanjut apakah dia bertahan gejalanya atau tidak, kemudian harus dievaluasi lebih lanjut apakah itu mungkin sebuah asma atau penyebab lain gitu ya. Iya. Pertanyaan lanjutan dari Ibu Bunda Astri Betari, soalnya saya punya asma dok, khawatir menurun ke anak. Tapi sejauh ini anak saya tidak pernah mengalami gejala asma. Nah ini menarik nih dok. Karena ada ngomongin keturunan-keturunan. Nah, bagaimana dok? Kalau asma ini ada nggak sih dok faktor keturunan yang bisa menyebabkan anak itu menjadi asma seperti itu dok? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Astri Betari. Jadi untuk asma sendiri itu bisa keturunan, bisa tidak. Ya, jadi kemungkinannya kalau ayah ibu dua-duanya itu ada asma atau ada alergi yang lain, itu kemungkinannya memang besar 80%. Tapi kalau salah satu dari orang tua itu kemungkinannya lebih kecil 60%. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, kedua orang tua nggak ada asma atau alergi yang lain, itu masih ada kemungkinan 10%. Jadi meskipun kedua-duanya tidak ada asma, itu masih ada kemungkinan ya gitu. Jadi mungkin kalau Ibu Asti ada asma, putranya tidak, nah itu mungkin yang 20% tadi ya. Berarti harus dilihat juga nih ayahnya bagaimana, memiliki resiko atau tidak gitu ya dok. Jadi kita harus mengevaluasi keturunan dari dua belah pihak ya, ayah dan bundanya ya dokter ya. Baik, kita sapa dulu nih dok yang bergabung. Ada live Instagram, ada Ibu Siti Amina, ada Bunda Rizky Dita, dan Ronaldin Edo, Lavin Lafonte, Kamila Chandra 92. Kemudian ada pertanyaan nih dok dari Bunda Rizky Dita di Instagram live. Ada dok, saya dan keluarga besar banyak yang terkena asma. Apakah ini jadi penyebab anak saya sering batuk dan flu? Apakah ada screening khusus atau bagaimana screeningnya dok? Silakan dok. Iya, kalau boleh tahu putranya umur berapa ya Bunda? Ya, usianya mungkin ya dok ya, nanti perlu diinfokan lagi ya. Usianya perlu dilihat dulu ya. Jadi untuk kita bisa bilang asma atau tidak, itu kita lihat usianya, karena itu berhubungan juga dengan komponen secara anatomis ya, anatomi tubuh itu yang berperan pada asma itu adalah sebenarnya itu otot saluran nafas itu yang mengkerut itu ya. Jadi kalau usianya sudah di atas 5 tahun atau 6 tahun, itu nanti perlu kita evaluasi lebih jauh ya, apakah dia memang asma atau tidak gitu ya. Jadi mungkin perlu dikonsultasikan, nanti mungkin kita perlu pemeriksaan seperti mungkin spirometri ya kalau sudah 6 tahun ke atas. Nah itu nanti baru kita bisa menentukan apakah putrinya itu asma atau bukan. Ya. Baik, yang ditekankan di sini adalah untuk mendiagnosis asma diperlukan pemeriksaan
dari dokter ya dok ya, tidak boleh Ya. kita mendiagnosis sendiri, oh anak kita asma gitu ya, kemudian ini jadi harus ada pemeriksaan, ada dilakukan wawancara terhadap orang tua pasien terkait keturunan alergi, ada keturunan asma atau tidak, kemudian ada pemeriksaan khusus seperti spirometri tadi ya dok ya, yang bisa dilakukan di rumah sakit ya dok ya. Iya. Itu sehingga bisa menegakkan diagnosis asma ya, jadi tidak boleh mendiagnosis sendiri gitu ya dok ya. Iya. Baik, yang sudah bergabung ada ada Alia Mahendra, ada Edina Residence, kemudian ada Anggi Prasetyo. Selamat pagi ayah bunda sobat Muardi yang baru bergabung. Pagi ini kita membahas tentang gejala asma pada anak. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan dari Bunda Ris Partianti. Maaf dokter, mohon izin bertanya, batuk ngekal bolehkah dilakukan nebu dengan NaCl? Wah ini terkait dengan tindakan nebulisasi nih dokter nih ya. Silakan dokter Mira untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Ibu Ris Partianti ya. Makasih atas pertanyaannya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang sekarang memang alat nebulisasi itu memang sudah banyak dipakai, dijual. Mungkin beberapa keluarga juga mempunyai alat tersebut ya. Nah, tapi memang untuk menggunakan alat nebulisasi ini memang harus sesuai dengan indikasi gitu ya. Jadi yang terutama alat nebulisasi ini diperuntukkan untuk meredakan serangan asma gitu. Jadi tidak semua batuk harus dinebulisasi demikian. Ya ini banyak sekali ya di masyarakat mungkin memiliki alat sendiri atau tadi yang mendiagnosis sendiri sehingga melakukan tindakan-tindakan seperti nebulisasi sendiri. Ya bahwa tidak semua batuk itu memang harus dilakukan nebulisasi ya dok ya. Iya betul. Hanya indikasi medis tertentu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan nih dok dari Alia.Mahendra89 dok, mau bertanya apakah asma ada tingkatan atau levelnya, mungkin tingkat keparahannya gitu ya dok ya. Silahkan dokter. Iya, jadi kalau asma ini ya memang ada tingkat keparahannya ya. Kalau kita lihat dari serangannya itu kita bisa membagi menjadi 3 ya, serangan yang ringan sedang, kemudian serangan yang berat, dan serangan yang mengancam nyawa begitu. Kemudian kalau kita lihat dari episodenya atau kekerapannya itu kita bisa membagi menjadi 4, yaitu yang asma yang intermittent, kemudian persisten yang ringan, yang sedang, dan kemudian yang berat gitu ya. Jadi memang semua ada tingkatannya, jadi nanti itu akan berhubungan dengan tata laksananya begitu dokter Petra. Ya. Jadi memang asma juga dikelompokkan berdasarkan keparahan dan kekerapannya untuk menentukan obat-obatan yang akan diberikan atau tata laksananya gitu. Betul. Ya dok ya. Baik, sudah bergabung juga Niken Juniarti, kemudian Kamila Chandra 92, Riana Putri Rusmawati, dan Harisma Zain. Selamat pagi ayah bunda sobat Muardi yang baru bergabung, selamat bergabung dalam acara Muardi Asa Asuasi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kamila Chandra 92 dok, kalau bayi usia 2 bulan bunyi nafas grok-grok apakah normal? Apakah bisa jadi sebuah tanda asma? Iya. Terima kasih untuk Bunda Kamila Chandra ya. Jadi napas grok-grok pada bayi itu juga perlu kita investigasi lebih lanjut ya. Penyebabnya apa? Apakah infeksi ataukah dia reaksi yang berlebihan dari suatu pencetus ya, misalnya udara dingin seperti itu. Kadang-kadang napasnya juga bunyi grok-grok ya, atau mungkin ada susu yang belum tertelan ya, ketika dia ketiduran susunya masih belum ketelan sehingga dia tidak bernapas, bunyi napasnya gitu. Jadi saya kira semua
bunyi napas yang tidak normal ya, seperti grog-grog, ngik-ngik dan sebagainya, itu perlu investigasi lebih lanjut ya, saya kira begitu. Ya. Baik, jadi nafas grog-grog ini kalau memang misalnya membuat Bunda khawatir, bisa langsung diperiksa saja, karena kita harus cari tahu apakah ini normal atau tidak dan penyebabnya apa gitu ya dok ya. Iya, tidak betul bisa langsung sekali. Menuduh bahwa itu asma gitu ya dok ya, seperti gitu ya. Baik, begitu Ibu Kamala Chandra. Kemudian bergabung juga di sini, ada pertanyaan lagi nih dok dari Alia Mahendra 89. Dok mau tanya, kalau anak 3 tahun didiagnosis asma tapi hanya bunyi ngik-ngik, kadang tidak sampai sesak, apa kalau besar bisa sembuh sendiri? Wah, ini terkait ke depannya atau prognosis kalau kita bilang ya dok ya. Iya. Misalnya ada anak dengan asma, apakah nanti kalau besar bisa sembuh sendiri? Silakan dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk anak 3 tahun ya yang didiagnosis asma karena napasnya berbunyi ya, ngik-ngik itu ya. Nanti kalau besar apakah dia bisa sembuh sendiri? Nah, itu jadi terkait dengan pola perubahan reaksi dari tubuh tentang alergi ya. Jadi alergi itu bisa berubah-ubah gitu. Jadi kalau kecilnya mengi, mungkin nanti saat dia besar itu bisa berubah lagi jadi pilek yang berkepanjangan itu nanti ya rinitis alergi ya, seperti itu ya. Itu kemudian nanti setelah dia dewasa mungkin akan hilang sendiri. Itu tergantung juga dari pencetusnya, apakah dia terus menerus terpacu oleh pencetusnya itu atau tidak. Baik. Oke, seperti itu ya Bunda ya jawabannya. Selamat bergabung untuk Erika Nur Fatmawati, Ratna Budiani, Ar-Rahmat, Khairul Wafa, Wiwin Yuniastin, Cahyantri, Cynthia Sylvia ya. Ini ada pertanyaan dari Givani Putri dok. Dok, gejala asma pada anak apakah selalu ditandai suara mengi? Silakan dokter. Ya. Baik, terima kasih Bunda Givani Putri ya. Jadi gejala asma seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa gejala asma itu bermacam-macam ya. Tidak hanya batuk ya, tidak hanya mengi, tetapi kadang-kadang ada rasa dada seperti tertekan, itu juga termasuk ya, termasuk gejala asma ya. Selain mengi, batuk dan sesak nafas gitu. Jadi memang gejala asma ini banyak gitu ya, nggak hanya satu. Mengi saja itu belum tentu juga asma, karena ada juga penyakit-penyakit yang di bagian di luar alat pernafasan itu bisa juga membuat mengi atau wheezing itu tadi. Ya. Jadi intinya adalah gejala asma pada anak itu berbeda-beda, spesifik pada anak, masing-masing anak tidak bisa kita samaratakan. Satu, yang kedua adalah suara mengi belum tentu dari asma, jadi harus dievaluasi lagi oleh dokter atau ya dokter anak ya gitu ya dok ya. Satu dok, yang terkait masalah pencetusnya nih dok nih, kalau misalnya memang sudah terdiagnosis asma, apa yang bisa kita lakukan terhadap pencetus ini dok? Iya, baik, terima kasih Dr. Fitra. Jadi untuk menghindari pencetusnya itu sangat penting ya, itu poin-poin penting yang kita bisa lakukan untuk pencegahan. Jadi pencegahan serangan asma maupun gejala-gejalanya ya. Jadi menghindari pencetus itu sebaiknya kalau misalnya kita lihat anak tersebut bereaksi yang berlebihan, misalnya dia langsung batuk kalau misalnya menghirup asap rokok dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya memang dihindari ya.
memang untuk asma ini pencegahan yang utama adalah menghindari pencetusnya. Ya, jadi kita harus memperhatikan anak-anak kita apakah dia ada reaksi yang berlebihan terhadap suatu rangsangan dari pencetus-pencetus tadi, ya. Apakah kalau dia kelelahan, lalu dia sesak nafas, atau pada waktu dia stres, dia asmanya kambuh. Nah, itulah yang harus kita kelola. Banyak sekali jenis pencetus dan tiap anak berbeda-beda ya, Dok. Itu Ya. biasanya kita wawancara ibunya apa yang biasanya menyebabkan kambuhnya gejala, dan itulah yang harus dihindari gitu ya, Dok, sebagai pencegahan utama. Ya. Baik, sudah bergabung Bunda Anika Filiani, Cayu Fajrina Abdullah, Rizky K. Hermuningsih, Lina Saraswati. Ada pertanyaan dari Cayu Fajrina Abdullah. Dok, untuk anak umur 6 tahun dengan riwayat asma dan amandel yang membesar, apakah aman jika amandel tersebut diambil? Sudah disarankan oleh dokter THT, tapi kami masih ragu-ragu. Terima kasih, dokter. Wah, ini sudah ke dokter THT dulu sebenarnya ya, Dok. Sudah disarankan ya. Baik, silakan, dokter. Iya, terima kasih, Bunda. Jadi untuk usia 6 tahun ya, itu memang ukuran dari amandel ya atau tonsil itu memang itu besar-besarnya ya, paling besar, karena itu di pertumbuhan grafik pertumbuhan tuh memang kalau kita lihat itu di usia 6 tahun tuh paling besar ukurannya. Nah, tapi apakah amandel tadi sering kena infeksi atau tidak ya? Jadi kalau amandel tadi sering terkena infeksi, itu memang sebaiknya diambil ya. Kalau memang gitu kan, mungkin bentuk ukurannya juga sudah besar ya, sampai menutup jalan nafas. Nah, itulah yang terindikasi untuk diambil tonsilnya begitu. Nah, ini tergantung kondisi pada putranya, apakah kondisinya sudah menutup jalan nafas atau belum, atau sudah sering kena infeksi ya, sehingga infeksi yang berulang tersebut itu justru bisa mencetuskan asmanya begitu. Baik, berarti harus diketahui apakah pembesaran amandel tadi menutup jalan nafas atau tidak, diketahui dari misalnya suara nafasnya seperti itu, Dok ya. Iya. Kemudian apakah itu sering infeksi atau tidak gitu ya, Dok ya. Ya, jadi sering infeksi pasti dokter THT juga sudah memiliki pertimbangan khusus ya. Oke, terima kasih, dokter. Ya. Ada juga bergabung ini ayah bunda sobat Muardi, Rizky K. Hermuningsih, Lina Saraswati. Ada pertanyaan dari Bunda Lina Saraswati. Dok, anak saya kelas 3 SD asma, apakah masih bisa sembuh? Wah, ini hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, Dok ya. Silakan, dokter. Iya, terima kasih Bunda Lina. Ini putranya kelas 3 SD ya. Jadi kelas 3 SD itu sekitar usia berapa? 8 ya? 8 ya, SD 8-9 tahun ya, Dok ya. 9 tahun ya. Nah, untuk asma sendiri itu memang dia memang dibawa terus, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan gitu ya. Selama asma itu terkendali, artinya dia tidak bergejala, anak tersebut seperti anak-anak yang normal lainnya gitu. Tapi memang dia punya bakat saluran nafasnya itu dia lebih sensitif dibandingkan dengan anak-anak yang lain begitu. Ya. Yang penting adalah pengendalian ya. Utamanya adalah pengendalian ya, untuk melihat jangka panjangnya ya. Kemudian masih bergabung di Instagram, Aris aja, Kak Kardian, Sri Maini, Tommy Hardianto. Apakah ada, kita lihat apakah masih ada pertanyaan? Oke, wah banyak sekali nih sebenarnya orang tua yang nanya anaknya sudah terdiagnosis asma ya. Rafika Duyanti _ ya,
Dok, anak saya sejak kelas 4 SD didiagnosis asma. Sekarang kelas 6 dan kalau kecapean asmanya kambuh. Apa yang bisa dilakukan biar asmanya tidak gampang kambuh ya dok? Soalnya anaknya aktif, banyak kegiatan. Ya, silakan dokter. Iya. Baiklah, terima kasih Ibu Rafika ya. Jadi untuk asma sendiri memang tadi saya sampaikan bahwa penting sekali ya untuk menghindari pencetusnya ya. Mengendalikan gejalanya ya, supaya dia tidak muncul gejala-gejala tersebut. Jadi memang kalau salah satu pencetus dari asma itu sendiri adalah kelelahan ya. Oleh karena itu memang harus dijaga. Memang banyak kegiatan is okay ya anak-anak ya, kalau memang waktunya ya, banyak aktivitas, banyak kegiatan itu memang kodratnya seperti itu, apalagi kelas 6 SD ya. Iya, tapi ya yang penting dijaga supaya dia tidak terlalu lelah gitu. Mungkin bisa dengan manajemen waktu ya, diatur waktunya bagaimana supaya kegiatan yang banyak tadi tidak membuat dia terlalu lelah. Mungkin manajemen waktu itu penting ya. Jadi istirahat itu juga penting ya dok dalam rangka untuk mengendalikan asma ya. Jadi yang mamahnya nih mungkin bisa mengidentifikasi apa pencetusnya, sehingga itulah yang harus nanti dihindari atau dikendalikan sehingga anaknya tidak sering kambuh gitu ya. Kemudian selamat bergabung untuk Mahendra 6661, Sinta, Mika Ardena. Ada pertanyaan dok dari Sinta Sylvia. Dok, jika ada anak yang ketika batuk sering berakhir dengan nafas cepat dan mengi, apakah sudah termasuk asma? Karena sesak tersebut hanya muncul saat ada batuk terlebih dahulu. Jika terpapar dingin atau debu tidak muncul sesak atau mengi. Bagaimana nih dokter? Untuk anak dari Ibu Sinta Sylvia. Iya, baiklah. Terima kasih Bunda Sinta Sylvia ya. Kalau putranya sering batuk berakhir dengan nafas cepat dan mengi ya. Memang ini gejala batuk dan mengi ini memang harus diinvestigasi lebih jauh ya. Jadi apakah memang ini suatu asma atau bukan ya? Karena batuk dan mengi itu memang gejala dari asma. Tetapi gejala-gejala tersebut juga bisa dipunyai oleh penyakit lain ya, yang disebabkan oleh organ-organ di sekitar saluran pernafasan. Nah, sebaiknya memang putra atau putrinya dikonsultasikan lebih jauh ya. Nanti akan diperiksa lebih jauh apakah memang benar asma atau bukan. Apakah ada penyebab-penyebab lain yang membuat dia mengi dan batuk dan nafasnya cepat setelah batuk itu, apakah betul-betul asma gitu. Baik. Jadi memang untuk mendiagnosis anak kita asma atau bukan, seperti tadi yang kita sudah perbincangkan ya dok, memang harus ada wawancara, kemudian pemeriksaan fisiknya, kemudian pemeriksaan penunjang ya, yang itu semua bisa kita lakukan di klinik anak dari RSUD Muardi ya dok ya. Iya. Oke. Selanjutnya sudah bergabung juga Syahrina _10, Aisyah, Tiara Azizah, Insan Sarami. Anda pertanyaan ada Tiara Azizah 83 dok, apakah anak yang obesitas beresiko kena asma meskipun tidak ada keturunan? Ya. Iya, terima kasih Bu Tiara Bunda Tiara Azizah. ya. Iya, Bunda Tiara. Bunda Tiara, terima kasih ya. Memang obesitas itu merupakan salah satu dari sekian banyak faktor risiko ya dari asma. Memang kalau sudah ada obesitas, kemudian memang ada asma, nah itu memang gejalanya memang lebih berat gitu, karena saluran nafasnya juga bisa lebih menyempit gitu dengan obesitas tersebut, dan dipengaruhi juga oleh suatu zat di dalam tubuh yang bisa menyebabkan asmanya lebih berat gitu. Ya. Baik. Jadi bunda-bunda yang memiliki anak obesitas memang harus pemantauan lebih ketat lagi terkait gejala asma ini ya dok, karena mungkin saja gejalanya bisa lebih berat dibandingkan yang tidak obesitas gitu ya dok ya. Ya, betul. Oke.
Selanjutnya ada pertanyaan dok dari Puji.Astarini. Dok, anak saya usia 5 tahun, tiap mau tidur pasti batuk-batuk, diminumkan obat batuk tetap tidak berkurang. Apa ini mengarah pada gejala asma dok? Ini baik, iya. terima kasih Bunda Puji ya. Setiap mau tidur pasti batuk-batuk. Itu Iya. tidur malam atau tidur siang? Ya, tidak ada keterangannya ini ya, tiap mau tidur apa ya gitu ya dok ya. Mungkin kalau tidur malam mungkin ya kebetulan mungkin kita bisa lihat apakah dia tercetus oleh udara yang dingin, Suhu, ya mungkin ada suhu yang suhu ya. ekstrim ya, ekstrim Ya. dingin misalnya. Apakah suhu saat itu sedang dingin misalnya? Ya. Ya, kita mesti lihat dulu apakah setiap malam itu waktu mau tidur udaranya dingin, ya pasti batuk-batuk ya. Mungkin bisa jadi suatu gejala asma ya, yang ringan, masih batuk-batuk ya, tercetus oleh sesuatu ya. Atau bisa jadi selain suhu yang ekstrim, bisa jadi itu suatu rangsangan dari tungau debu rumah. Oh iya benar. Ya, saat tidur ya, karena tungau debu rumah itu hidupnya di sarung bantal, di Alas kasur tidur gitu ya, ya. sarung di spray ya. Ya. Jadi memang kalau setiap mau tidur bisa jadi itu karena rangsangan dari suatu pencetus ya, diantaranya itu tungau debu rumah ya, atau ketika itu suhu udaranya ekstrim dingin, itu mesti kita lihat lagi. Ya, harus dievaluasi lebih lanjut gitu ya dok ya. Baik. Selanjutnya selamat bergabung kepada April DS Little Girl 10 dan Tia Ayu 11, Bunda Yulita _SR. Ini ada pertanyaan dari Bunda Skolilaningtyas. Anak saya umur 10 tahun kena asma dok, apakah olahraga bisa membantu anak saya biar asmanya tidak mudah kambuh? Wah, ini aktivitas fisik yang kira-kira bisa meringankan gejala asma dari anaknya. Kemudian bawahnya lagi Bunda Kolinlaningtyas masih menanyakan olahraga apa ya dok yang kira-kira baik untuk asma, seperti itu dok. Ya, silakan dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Fitra, terima kasih Bunda Kolinlaningtyas ya. Jadi memang olahraga itu juga baik ya buat anak yang asma, karena dia juga melatih pernafasan ya. Tapi kita juga harus melihat olahraga jenis apa yang baik untuk anak-anak yang asma ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang asma itu olahraga yang paling baik itu adalah olahraga yang seperti bukan olahraga yang berat ya, seperti lari sprint seperti itu ya. Jadi apabila jalan kaki, berenang itu bagus, senam itu juga bagus ya, untuk olahraga yang seperti itu. Jadi dan yang penting di saat sebelum olahraga harus ada pemanasan dulu ya, pemanasan. Setelah itu baru olahraga. Oke, jadi aktivitas fisik itu penting, namun untuk anak-anak yang dengan asma dipilihkan yang tidak terlalu berat sehingga nanti bisa memunculkan kembali gejalanya. Seperti tadi jalan, berenang, senam ya, dan didahului semua kegiatan fisik itu dengan pemanasan gitu ya dok ya. Baik. Selanjutnya dengan Bunda Aprilia Ningtyas. Dok, maaf mau tanya, apakah bedanya asma dan alergi? Ya, mungkin ini juga banyak orang bertanya juga ya dok ya, bedanya asma dan alergi. Silakan dokter. Terima kasih Bunda Sinta. Aprilia Ningtyas. Oh, Aprilia. Iya. Bunda Aprilia Ningtyas ya. Oke, terima kasih. Jadi asma itu bisa dicetuskan oleh suatu alergi. Ya, jadi salah satu pencetus dari asma itu adalah alergi ya. Kalau seorang anak itu tidak tahan atau alergi terhadap sesuatu ya, sesuatu itu bisa makanan,
ya bisa minuman dan bahan-bahan yang lainnya. Nah itu bisa memicu gejala asma gitu. Ya, baik. Jadi berkaitan gitu ya dok ya, antara alergi sama asma ya. Dengan asma. Ya, itulah pentingnya mungkin kita mengidentifikasi apa kira-kira pencetus sehingga muncul gejala asma, sehingga biar kita bisa tahu apakah anak terkait alergi atau tidak gitu ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian sudah bergabung juga Bunda Meilani 0505, kemudian Rahma_Watiwati, kemudian ada pertanyaan dari Bunda Sinta Silvia _N, apakah jika anak batuk ngikil boleh diberikan salbutamol dan bolehkah diberi nebuventolin dan atau pulmicort? Wah, ini menyebutkan banyak obat-obat ya dok ya. Ya silakan dokter. Pemakaian salbutamol, nebulisis ventolin dan pulmicort ini dok. Iya, terima kasih ya Bunda Sinta ya. Jadi setiap gejala ya, setiap gejala itu baik itu batuk ataupun yang lainnya, nah itu harus kita lihat lebih jauh dulu. Karena apa? Karena batuk itu penyebabnya banyak sekali ya, bukan hanya asma. Setiap batuk adalah asma, bukan. Batuk itu adalah reaksi sebenarnya, reaksi dari tubuh, karena tubuh itu kemasukan benda asing di saluran nafasnya ya. Sebenarnya batuk itu adalah suatu reaksi tubuh yang normal, karena setiap benda-benda asing ya yang masuk ke dalam saluran nafas itu pasti akan dikeluarkan oleh tubuh ya, yaitu dengan refleks batuk. Kita bisa bayangkan kalau misalnya orang nggak punya refleks batuk ya, semua benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas itu akan masuk ke dalam saluran nafas yang lebih dalam ya, paru-paru. Makanya Allah memberikan suatu sistem pertahanan tubuh itu yaitu reaksi batuk ya, refleks batuk itu untuk melindungi saluran nafas kita yang bawah itu dari kemasukan benda-benda yang asing ya. Oleh karena itu kita harus lihat apakah penyebab dari batuk ngikilnya tersebut gitu. Jadi batuk itu menyebabnya bermacam-macam. Apakah dia kemasukan benda asing ya, atau dia memang ada suatu infeksi ya, atau bisa jadi dia mungkin menderita suatu reaksi yang berlebihan ya, seperti asma tadi yang gejalanya batuk-batuk. Nah ini batuknya ini harus dilihat dulu apakah dia memang asma atau karena kemasukan benda asing misalnya atau sebab lain gitu. Iya. Penting ditekankan di sini bahwa batuk memang gejala asma, tapi tidak semua batuk merupakan asma gitu ya dok. Betul ya. Sekali. Oke. Ini juga mungkin sudah terjawab ya dok. Anak balita yang batuk hingga sesak nafas itu apakah sudah pasti asma ya? Itu beberapa pertanyaan sama dengan di atas ya. Kemudian selamat bergabung nih Ibu Desti Putri, Nurul _Kawat, Anissa Aprilin, Dewi _Tania Dewi, Dian Fantoni. Pertanyaan dari Ibu Dewi _Tania Dewi ini sepertinya sudah terjawab tadi ya dok ya. Apakah bisa mencegah agar anak saya tidak kena asma? Tadi sudah terjawab ya. Kemudian selamat pagi untuk Ibu Neirawati, Vera Palupi, Dr. Nisa SPA, Desi Indah, Mutia PR, Retno Aja, Rifan Maulana 92, Ratna Saridar, Anggidot Astuti. Wah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih dok. Tidak ada pertanyaan lagi. Nggak terasa ya mungkin dok, ini sudah 10 menit terakhir acara Muardi Asah Asuh ASI. Mungkin dokter Mira apa nih pesan yang bisa kita menjadi penutup atau wrap up dari diskusi kita pagi ini nih dok? Iya, baiklah, terima kasih dokter Fitra. Jadi tapi kita pada bagiannya adalah asma pada anak. Jadi kalau kita mendapatkan anak kita itu menderita asma, kita harus
melakukan suatu tindakan pencegahan ya, suatu tindakan pencegahan supaya asmanya tidak kambuh ya. Dan apabila kita putra-putra kita tidak menderita asma ya, harus membekali mereka dengan gizi yang cukup ya, kemudian imunisasi yang lengkap ya, itu juga penting ya, karena semuanya itu mencegah dari infeksi yang bisa dicegah dengan imunisasi yang kadang-kadang bisa juga mencetuskan asmanya yang berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan ya, karena salah satu dari pencetus asmanya itu adalah infeksi. Jadi kita harus membekali putra-putri kita dengan imunisasi juga ya, supaya mereka terlindungi. Nah, kalau yang punya asma juga nanti terlindungi dari infeksi saluran nafas sehingga dia tidak kambuh asmanya ya. Dan tidak setiap batuk itu adalah asma, jadi harus investigasi atau diperiksakan lebih jauh ya ke dokter ya. Kita di sini sudah ada poliklinik anak ya, yang dengan dokter-dokter yang kita sudah siap ya untuk menangani putra-putri Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian Dokter Pitra. Baik. Tapi ini maaf ya dok, ada satu lagi nih dok. Oh iya. Pertanyaan dari Bu Leoni Kamila. Adik saya punya asma, umurnya 13 tahun. Kalau ketawa terbahak-bahak saja bisa sesak nafas, ini kenapa dok? Ini satu terakhir ya ini. Iya, baiklah. Jadi memang ya kalau gejala asma ini bisa tercetus oleh berbagai macam ya. Salah satunya ya ini, kalau tertawa terbahak itu bisa jadi asmanya kambuh ya, atau habis lari-larian ya. Habis lari-lari kadang-kadang terus batuk-batuk. Nah, itu anak itu terus sesek ya, batuk, sesek itu bisa kambuh. Termasuk juga ini ya. Termasuk juga. Triggernya macam-macam ya dok ya. Baik. Terima kasih kepada Dr. Ismiranti Andarini, spesialis anak, magister kesehatan, atas kesediaannya pagi ini untuk berdiskusi tentang gejala asma pada anak. Terima kasih kepada Ayah Bunda Sahabat Muardi yang sudah bergabung di Instagram Live dan Facebook dan YouTube. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke. Terima kasih Dr. Mira, terima kasih Ayah Bunda Sahabat Muardi yang sudah bergabung dalam program Muardi Asah Asuh Asih. Kita akan berbincang seputar kesehatan dan perkembangan anak di Muardi Asah Asuh Asih setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.